Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kakak sayangi dan banggakan, mahasiswi perbankan syariah, the class of international Islamic microeconomics, wherever you are, hopefully in still health and good condition. Today we will discuss about this topic, demand and supply concept in the Islamic microeconomics. Before we start our class, as usually, let's begin with Shalawatul Anwar and doa perkuliahan. Let's begin together. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Then we continue with doa before perkuliahan, before our class. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, now we will discuss about these topics, demand and supply concept in the Islamic microeconomics. The first one, for the introduction, there is several things that we will discuss today: definition, law and principle, and then demand and supply curve, and then demand and supply in the Islamic microeconomics, and the last conclusion of these topics. Okay, the first one, definition, law and principles. In this chapter we will discuss together about learn the nature of a competitive market. Jadi kita pelajari bagaimana pasar persaingan sempurna, mekanismenya, apa saja yang melatar belakanginya. Then examine what determines the demand for a good in a competitive market. Jadi apa saja yang menjadi hal determinan dari permintaan barang di pasar. Third, we can examine what determines the supply of a good in a competitive market. Kemudian kita bahas juga apa yang menjadi determinan dari penawaran di pasar. Terakhir kita lihat di sini, see how supply and demand together set the price of a good and the quantity sold in the pasar. Jadi kita lihat bagaimana adanya permintaan dan penawaran ini bersama-sama menciptakan sebuah konsep harga di pasar dan juga jumlah permintaan dan penawarannya, seimbangannya.
And consider the key role of price in allocating source resource. Jadi bagaimana dengan adanya permintaan penawaran ini pada akhirnya akan menciptakan penawaran harga di pasar nih ya. Okay, the first one, the market force of supply and demand. Supply and demand are the two words that economists use most often. Jadi selalu dalam pasar, dalam mikroekonomi akan selalu dibahas mengenai supply and demand. Bagaimana permintaannya, bagaimana penawarannya, berapa jumlahnya, berapa keseimbangannya, dan sebagainya. And then supply and demand are the force that make market economics work. Jadi kita lihat di sini nantinya permintaan dan penawaran akan selalu menciptakan ekonomi itu bekerja, konsepnya. Then modern microeconomics is about supply, demand, and market equilibrium. Jadi selalu disebutkan dalam mikroekonomi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Okay. First one, what is supply and demand? About this concept. Okay. Okay, supply and demand is how economists track the dividing of resource and their value within a society. Jadi selalu dibahas permintaan dan penawaran adalah bagaimana pelaku ekonomi itu menciptakan, mengatur sumber daya yang ada, kemudian nilai-nilainya nantinya di masyarakat, berapa nilai jualnya, berapa nilai belinya, itu yang ditentukan. There are two goals in the supply and demand. The first one, how much of product do we have? And the second one, is the demand for that product strong? Jadi berapa banyak jumlah barang yang dimiliki, kemudian apakah permintaan dari produk ini cukup kuat. Jadi selalu dikatakan ini berkaitan dengan rencana perusahaan jangka panjang. Jadi perusahaan juga harus melihat di pasar berapa banyak permintaannya, apakah produk yang mereka hasilkan sudah diminati masyarakat atau belum, itu ya. Then here the market force of supply and demand. What is the first one? What is the law of demand? Bagaimana hukum permintaan? The law of demand asks what is the willingness of consumers to buy a product at several price. Hipotesisnya. Jadi dikatakan selalu mengenai permintaan ini adalah berapa banyak orang-orang itu ingin membayar, mau membayar dari harga yang ada, dari barang tersebut ya. Maka kemudian jawabannya, the answer, if nothing else change, the demand of a good is greatest for consumers when the price is low. Jadi dikatakan hukum permintaan selalu seperti ini. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harganya, semakin tinggi penawarannya, dan sebaliknya. Ya. And then what are the factors that determine the demand? Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, yang menjadi nilai determinan dari permintaan ini? Kita lihat konsepnya di sini yaitu point, P-O-I-N-T. P, price of other goods. Jadi dikatakan harga dari barang lainnya, apakah barang substitusinya ataukah barang penggantinya. Ambil contoh misalkan kalau seseorang suka minum kopi, di satu kondisi harga kopinya naik tinggi, maka mungkin bisa dialihkan ke teh, dialihkan ke susu dan sebagainya, ya. Katakan sebagai barang substitut. And then outlook, consumer expectation of the future. Jadi kita lihat sebagai konsumen juga pasti melihat di masa depan harganya barang ini apakah akan turun atau naik. Ambil contoh misalkan kita punya HP yang kita punya sekarang rasanya masih bagus, tapi kita kepingin beli HP dengan spek yang lebih baik. Harganya sekarang mungkin 2.500.000, tapi kalau kita lihat namanya harga pasar HP seringkali turun. Mungkin kita tahan 3 bulan, kita tahan 6 bulan, harganya bisa turun. Maka ini dikatakan sebagai consumer expectation of the future. Bagaimana nilai dari masa depannya, apakah turun atau naik. Kemudian I-nya income, normal goods versus inferior goods. Jadi kita lihat juga dari pendapatan juga mempengaruhi. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak permintaannya di pasar. And then number of potential customers, pop of market. Jadi dikatakan dari perusahaan juga melihat dari produk yang dia miliki seberapa banyak kemungkinan konsumen yang akan membeli, gitu ya, dikatakan pop of market. And then taste, fads or trends. Jadi dilihat juga mengenai taste-nya itu taste atau selera masyarakat. Ambil contoh kita lihat di sini mengenai fashion.
Kalau kita lihat kan fashion terus berkembang. Jadi fashion yang lagi happening di tahun 2020 belum tentu bisa happening juga 2021 ini. Selera masyarakat seringkali berubah ini ya. Berikutnya kita bahas di sini what is the law of supply. Jadi sebaliknya kita lihat apa yang menjadi hukum dari penawaran. The law of supply always asks how much of good or service is a company willing to produce at a several price, hipotesisnya. And then the answer is nothing change. A company will produce a greater quantity of products when the price for that good is high. Jadi kalau dilihat dari penawaran, fungsinya rumusnya berbalik dari permintaan. Penawaran selalu berbunyi semakin besar penawaran maka semakin sedikit permintaannya, karena akan ada kelebihan barang di pasar maka permintaannya sedikit itu ya. Oke, kita lihat di sini sebaliknya what are the factors that determine supply. Jadi faktor-faktor apa saja yang kemudian menjadi determinan dari penawaran ini. Rumusnya ini yaitu Pictus, PIGTOIS. Pertama P-nya productivity, jadi workers, machines, and or assembly. Jadi dilihat dari produktivitas perusahaannya, berapa jumlah pegawainya, berapa jumlah mesin yang diperlukan, dan alat-alat pendukung lainnya. Kemudian I inputs, yaitu change in the price of materials need to make the good. Jadi dilihat juga setiap perusahaan pasti melihat dari produksi barang A dia butuh bahan baku apa saja, bahan baku tadi didapatkan dengan harga berapa, itu perlu dilihat. Kemudian G-nya government actions is about subsidize tax and regulation. Jadi di sini peran pemerintah juga sangat besar terhadap penawaran perusahaan. Ketika pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, maka otomatis harga yang ditawarkan di pasar juga semakin tinggi, gitu ya. Kemudian sebaliknya, kalau pemerintah memberikan subsidi, misalkan karena produk ini sedang sangat dibutuhkan, maka pemerintah memberikan dana subsidi, maka di sini perusahaan bisa meningkatkan produktivitasnya, harga jualnya bisa lebih rendah, ini ya. Kemudian T, technology improvement in machine and production. Jadi dari teknologi juga menentukan, semakin tinggi teknologinya, semakin rumit teknologi yang digunakan, otomatis harga yang ditawarkan semakin tinggi. Kemudian output juga mempengaruhi price change in other products. Jadi dilihat dari produk yang dia miliki di pasaran ini, barang pesaingnya ada di harga berapa, itu juga perlu dilihat oleh perusahaan. Kemudian I, expectation-nya, outlook of the future. Jadi sebaliknya, kalau dilihat dari pembeli, dari penawarannya, dari demand-nya tadi, otomatis semakin murah harga ke depannya, dia akan menahan pembeliannya. Tapi kebalikan dari penawaran dari pihak perusahaan, jika suatu perusahaan melihat harganya ke depannya akan turun, maka dia akan melakukan segala cara agar produknya laku sekarang. Jadi mungkin dengan iklan, dengan promosi media online dan sebagainya itu dilakukan. Terakhir yaitu S-nya size of industry. Jadi the number of companies in the industry. Berapa banyak jumlah perusahaannya sama di industri tersebut, berapa jumlah pesaingannya itu ya. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi supply, that determine the supply. Okay, the next demand and supply curve. Kita lihat di sini the demand schedule and the demand curve. The demand schedule is a table that shows the relationship between the price of the good and the quantity demanded. Sedangkan berikutnya the demand curve is a graph of the relationship between the price of good and the quantity demanded. Jadi di sini ada schedule-nya yaitu tabel permintaannya, sedangkan curve yaitu kurva permintaannya. Kita lihat di sini ada lagi rumusnya yaitu ceteris paribus, other thing being equal. Jadi dikatakan di sini pada pasar persaingan sempurna yang selalu dijadikan fokus penelitian, fokus kajian adalah permintaan dan penawaran. Jadi hal-hal yang lain dianggap equal, dianggap akan stabil, dianggap akan sama. Ya. Kita lihat di sini misalkan Catherine demand schedule. Jadi di sini ada harga dan quantity dari permintaannya si Catherine akan sebuah ice cream cone istilahnya ya di sini. Oke, kita lihat di sini di harga $0, maka permintaan si Catherine ini ada di angka 12. Kemudian ketika harganya naik, permintaannya turun, naik ke angka $1 menjadi 8. Maka dilihat kurvanya seperti ini kalau kurva permintaan.
Catherine demand curve about Ascon. Jadi seperti ini rumusnya. Semakin tinggi harganya, maka permintaannya semakin rendah, gitu ya. Jadi yang awalnya ada di harga 0,5, dia minta si Catherine bisa membeli di angka 10, kemudian harganya naik terus, maka permintaannya turun terus. Itu rumusnya. And then kalau kita lihat di sini, what factors cause a shift in the demand curve? Jadi faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kurva permintaan? Itu ada beberapa hal. There are 3 reasons in here. The first one, change in the consumer income. The second one, okay. Jadi di sini perubahan dari pendapatan konsumennya. Ketika pendapatan si konsumen tadi meningkat, maka kurvanya akan bergerak increase dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau pendapatannya menurun, maka akan decrease, bergerak dari kanan ke kiri. The second one, change in the price of substitute goods. Jadi dilihat juga perubahan harga dari barang penggantinya tadi. Jadi kalau increase dia bergerak ke kiri, left. Kalau decrease bergerak ke kanan, right. And the third one, change in consumer taste. Jadi perubahan selera masyarakat, perubahan selera konsumen juga mempengaruhi. Ya, kita lihat di sini, misalkan di sini demand curve for iPhone. Misalkan di sini sebuah kurva permintaan dari perusahaan iPhone akan masyarakat, permintaan masyarakat akan produk iPhone, ya. Kita lihat di sini ada 3 skenario. The first scenario, a neck-boarding factory that produce iPhone drops their price as part of a late winter sale. What happens to our demand curve? Jadi di sini perusahaan produsen iPhone-nya menurunkan harganya sebagai bagian dari sale winter. Jadi dikatakan mungkin kalau ambil contohnya sekarang kita ada flash sale, ada Black Friday dan sebagainya nih ya. Kita lihat di sini permintaannya juga bergerak. Ketika harganya di angka 500, maka permintaan di angka 45, harganya terus diturunkan sampai 200, permintaan pasarnya terus meningkat, ya. Jadi semakin rendah harganya, semakin tinggi permintaan pasar, itu rumusnya. Maka di sini bisa terlihat price for iPhone drops. Ketika harga iPhone-nya diturunkan, maka di sini permintaannya akan naik bergerak ke kanan kurvanya. The second scenario, a rival company cuts their price of their version of the iPhone, making it half the price of our product. What happens to our demand curve? Jadi ada kondisinya di sini, ketika perusahaan memotong separuh harganya, maka kemudian harganya menurun separuh, maka permintaannya seperti apa? Kita lihat di sini kurvanya seperti ini, bergerak dari kanan ke kiri. Jadi perubahan harga barang penggantinya akan menurunkan permintaan iPhone. Jadi misalkan kalau kita lihat, ambil contoh HP di pasar, kan kita lihat ada 2 merek ya, ada beberapa merek. Misalkan yang seperti iPhone, jadi dia menjual eksklusivitas. Dia menjual iPhone-nya dengan jumlah yang sedikit, tapi kemudian dia menjual eksklusivitasnya di harga yang tinggi, maka margin keuntungannya tinggi. Namun sebaliknya kita lihat juga ada produk-produk HP lain seperti Samsung, Xiaomi, Advan dan sebagainya. Itu dia menjual dengan jumlah yang besar, maka di situ dia margin keuntungannya tipis, dia bermain dengan angka penjualan yang tinggi, ya. Maka kita lihat di sini pengaruhnya ketika perubahan harganya terjadi. Jadi perubahan harga pada barang pesaing, barang pengganti, maka di sini permintaan iPhone-nya juga turun. Yang awalnya di angka kurva kanan bergerak ke kurva kiri, ini ya. Oke, skenario ketiga, the local paper mill and small town where iPhone sales are high close, causing many people to lose their jobs. And then what happens to our demand curve? Jadi ini pengaruhnya ketika misalkan di satu daerah terjadi PHK massal, jadi penurunan pendapatan masyarakat. Kita ambil contoh aja di kondisi pandemi saat ini, kan banyak perusahaan gulung tikar, banyak kemudian pegawai di PHK dan sebagainya. Maka di sini otomatis pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan akan iPhone juga turun. Decrease in consumer income, penurunan pendapatan konsumen berpengaruh pada penurunan iPhone demand, ya. Oke. Sebaliknya kita lihat di sini the supply schedule and the supply curve. Jadi the first one, the supply schedule is a table that shows the relationship between the price of the good and the quantity supplied.
Then the second one, the supply curve is a graph of the relationship between the price of good and the quantity supplied. Jadi di sini hukum penawaran dengan tabel penawaran, berapa tabelnya, kemudian bagaimana bentuk kurvanya. Sama seperti tadi, dianggap ceteris paribus, other thing being equal. Jadi dirumuskan dalam mikroekonomi, yang paling utama adalah permintaan dan penawaran, sedangkan yang lain dianggap equal, dianggap sama saja. Jadi misalkan di sini dengan produknya sama tadi, ice cream cone, tapi di sini penjualnya, yaitu Ben sebagai penjual. Semakin tinggi harga di pasar, maka jumlah penawaran dari Ben juga semakin tinggi. Misalkan tadi di harga $0,5, dia menawarkan 0. Sedangkan di harga $1 dia menawarkan 1. Kemudian sampai di harga $3 dia menawarkan sampai 5, semakin naik. Maka pada intinya kurva penawaran bentuknya selalu seperti ini. Semakin tinggi harga di pasar, maka semakin banyak juga yang ditawarkan ke pasar, ya hukumnya. Maka kita lihat di sini, how does a supply curve move? Jadi apa saja yang mempengaruhi kurva penawaran? The first one, a supply curve shifts whenever a factor that affect the supply of the good other than price change. Jadi kurva penawaran ini akan berubah ketika ada beberapa faktor yang pengaruhinya tadi berubah juga selain harganya. Bergerak ke kanan maka increase in supply, jadi penawarannya naik. Ketika bergerak ke kiri maka pada penurunan penawaran at all price. Maka kita lihat di sini, what factors cause a shift in the supply curve. Jadi faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perubahan kurva penawaran. The two reasons. First one, a change in the cost of production. Jadi ketika biaya produksinya berubah, maka jumlah penawaran juga akan berubah. Yang kedua, the role of technology in production. Jadi peraturan akan teknologinya, seberapa rumit teknologi yang diperlukan, seberapa bagus teknologi yang digunakan, itu mempengaruhi penawaran. Maka kita lihat di sini skenarionya sama seperti tadi, supaya mudahnya. Jadi produsen iPhone, our iPhone factory finds out what our workers of getting a 75% pay raise. Jadi dikatakan di sini gaji buruhnya meningkat 25%. Maka apa yang terjadi pada penawarannya? Maka di sini rumusnya ketika ada increase in labor pay, jadi ada gaji buruh yang meningkat, maka di sini produksinya juga akan meningkat, more production cost, maka akibatnya akan ada penurunan penawaran dari iPhone-nya. Jadi karena dia fokus pada pembayaran gaji, maka di sini penawarannya diturunkan. Oke, skenario 2, our iPhone factory invents a technology that produces twice as many iPhone in a day as before. Jadi dari perusahaan iPhone-nya ini bisa menemukan teknologi yang kemudian bisa dalam satu hari dia bisa memproduksi 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Maka what happens of the supply curve? Maka akan bergerak ke kanan. Jadi ketika teknologinya semakin baik, dia bisa memproduksi lebih banyak, maka penawaran yang dilakukan juga lebih banyak. Increase technology, more iPhone produce, increase in the iPhone supplied in the market. Kemudian terakhir, the third scenario, the CEO of our iPhone factory decide to increase the price of our iPhone as a way to make more profit. And then what happens to the supply curve? Di sini skenario ketiganya adalah ketika perusahaan iPhone tadi memutuskan untuk meningkatkan harga iPhone-nya untuk membuat profit lebih banyak. Maka apa yang terjadi pada kurvanya? Di sini rumusnya tidak ada perubahan, jadi tetap stabil karena dia di sini bermain di tingkat labanya yang dibesarkan, maka dikatakan tingkat kurvanya juga sama stabil seperti biasanya. Oke, next we discuss about demand and supply in Islamic microeconomics. Pertama kita lihat di sini, basically demand in Islamic microeconomics is the same as conventional microeconomics. But there are certain principles that must be considered by individual Muslim in their desires. The first one, Islam must consume halal and tayyib goods. Second one, no exaggeration in using assets. And the third one, don't consume things that are more harm than maslahah.
Jadi kita lihat di sini pada konsepnya, kalau kita lihat permintaan pada mikro Islam itu sebetulnya sama dengan mikroekonomi konvensional semester 2 lalu. Namun demikian pasti akan ada beberapa hal yang mempengaruhi, yang kemudian mempengaruhi bagaimana seorang individual muslim, seorang konsumen muslim dalam permintaannya. Pertama, kalau kita lihat sudah jelas dalam Islam kita harus mengkonsumsi barang yang halalan thayyibah. Jadi bukan hanya halal tapi juga baik bagi kesehatan, ya. Kemudian yang kedua di sini tidak menghambur-hamburkan aset, jadi istilahnya tidak boros, tidak israf dalam pembelanjaan. Itu kan jelas menjadi sebuah konsep yang berbeda dalam mikro Islam. Kemudian ketiga juga kalau kita lihat dalam mikro Islam tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudorotnya daripada maslahahnya. Harus kita lihat dulu maslahahnya apa, kemudian kita lihat mudorotnya apa. Ambil contoh misalkan makanan, kan sama-sama makanan yang halal, namun kemudian ada makanan yang sehat bagi tubuh seperti sayur dan buah-buahan. Ada juga makanan yang tidak sehat bagi tubuh seperti junk food, hamburger, pizza dan sebagainya itu ya, yang dibuat dengan cara instan. Jadi konsepnya sudah jelas, yaitu halalan thayyibah, bukan hanya halal tapi juga thayyib, baik bagi tubuh kita. Itu sebagai rumusnya dalam mikro Islam. And then the difference with microeconomics, the first one source of law, the second one goods point view, the third one motive of demands, and the last or goal of demands. Jadi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi permintaan dalam mikro Islam. Pertama sudah jelas sumber hukumnya berbeda. Kalau dalam ekonomi mikro semuanya berfokus pada utilitas, yang penting dirinya inginkan ini, yang penting tidak ada orang lain yang terganggu, itu dipersilahkan. Tapi kita kan beda, dalam Islam sudah jelas ada syariat Islam yang membatasi apa yang halal, apa yang haram, apa yang makruh, apa yang mubah ini ya. Kemudian goods point view, jadi dilihat juga dari suatu barangnya tadi sudut pandangnya bagaimana, apakah lebih banyak manfaatnya ataukah lebih banyak mudorotnya. Kalau lebih banyak manfaatnya ya boleh dikonsumsi, silakan dikonsumsi. Kalau lebih banyak mudorotnya lebih baik ditinggalkan. Poin ketiga, motive of demands, jadi motif permintaannya apa. Jadi kadang kita lihat misalkan ambil contoh pisau, kan kalau kita lihat pisau itu kan dijual bebas di pasar, kita bisa beli. Namun motifnya juga mempengaruhi ya. Misalkan pisaunya tadi dibeli buat masak di dapur, untuk motong ayam, untuk sembelih sapi ya boleh. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan sudah pasti berbeda, tidak boleh ya. Maka tujuannya juga beda. Oke, dan kalau kita lihat mengenai penawaran about the supply, basically supply in Islamic economics, Islamic microeconomics is the same as conventional microeconomics, but there are certain principles that Muslim entrepreneurs must pay attention to in making their bids. The first one, the goods or service offered must be transparent and have detailed specification. Second one, based on philosophy and morality based on the premise of Islamic values. The third one, Islamic norm always follow the offer, halal and haram goods. The fourth, the last, in producing goods, we must not exploitation or destroy nature in there no externalities. Jadi mengenai penawaran atau supply dalam mikro Islam juga sebetulnya kurang lebih sama dengan penawaran pada ekonomi mikro. Namun demikian ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama di sini dari barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan, harus detail spesifikasinya. Ketika barang itu baik ya silahkan dijual di harga barang yang baik. Ketika barangnya kurang baik maka harus dijual dengan harga yang kurang baik ya. Gak usah dulu, Tan. Dari Umi. Enggak, bukan lagi nge-zoom kok. Mapping. Dan the second concept di sini yaitu filosofi dan moralnya pada penawaran. Jadi kalau kita lihat dalam mikro Islam, setiap penawar, setiap produsen itu dibebani nilai moral, bahwa dia harus menjual barang yang baik dengan harga yang baik yang menguntungkan bagi konsumennya. Maka ketiga di sini Islamic norm always follow the offer, halal and haram. Jadi sudah pasti dalam mikro Islam penawarannya hanya pada barang yang halal, halal dan thayyibah tadi konsepnya.
Terakhir, tidak ada eksploitasi alam, tidak menghancurkan alam, maka tidak ada eksternalitasnya. Itu yang diharapkan dalam mikro Islam. Oke. Then the difference with microeconomics, jadi ada beberapa hal juga. The first one, source of law. Second one, goods point of view. Third one, motive of supply, and then goal of supply. Jadi apa saja sumber hukumnya sudah pasti kita lihat yang ada di syariat Islam, halal dan haramnya tadi. Kemudian sudut pandang barangnya seperti apa, motif penawarannya apa, tujuan penawarannya apa, ya. Then we discuss about zakat implication into supply and demand. Jadi kita lihat di sini pengaruh zakat, permainan zakat. Zakat, what is the meaning of zakat and what is zakat in economic micro Islam? Oke. Jadi kita lihat di sini akan ada fungsi seperti ini. Karena kalau kita lihat pada ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam, setiap produsen punya kewajiban membayar zakat. Maka dikatakan di sini dari setiap profitnya akan selalu kena potong zakat. Belum lagi pajak, belum lagi lain sebagainya tadi. Maka dikatakan di sini akan berubah fungsinya. Keuntungan produsen di sini yang berwarna biru ini secara utuhnya. Jadi kalau kita lihat dalam mikro Islam ada namanya zakat. Maka dengan membayar zakat di sini kalau kita lihat secara matematikanya penurunan profit terjadi. Namun kalau kita lihat dari beberapa studi kasus, beberapa pengalaman pengusaha muslim yang kita lihat juga di Indonesia, banyak yang bilang semakin banyak dia bayar zakat, semakin banyak sedekah yang dia lakukan, keuntungannya semakin tinggi. Maka dikatakan di sini cost-nya semakin rendah, keuntungannya semakin tinggi, ini ya. Okay, the last conclusion about this materi. Islam is the only religion that present principle that cover all aspects in human life, not just talk about economic values. Then Islam is instilled a broad framework based on equal and fair economic opportunities for its adherents to direct from towards a balanced economic life. Jadi dikatakan di sini pada intinya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang tidak hanya mengajarkan pada kehidupan manusia, jadi juga bukan hanya ibadah tapi juga dalam muamalah, dalam ekonomi. Jadi dikatakan di sini base-nya adalah pada equal and fair economic opportunity, pada keadilan ekonomi. Jadi kehidupan ekonomi yang seimbang. And then Islamic microeconomic views on demand and supply are relatively similar to the conventional economics, but there are limitations of individuals to conduct economically in accordance with Sharia rules. Jadi pada dasarnya sebetulnya banyak kesamaan penawaran dan permintaan dalam mikro Islam dengan ekonomi mikro konvensional. Namun kalau kita lihat di sini sudah pasti ada pembeda di dalam syariah rule, syariah Islamnya. Apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang mubah, apa yang makruh gitu ya. Therefore, demand and supply in the Islamic microeconomics is more equitable, profitable by means of revenue sharing, brotherhood will be stronger, and create a better market mechanism for both parties. Jadi itulah kuncinya. Maka permintaan dan penawaran dalam mikro Islam akan lebih seimbang, lebih menguntungkan dari semua pihak. Maka dikatakan di sini keseimbangannya akan muncul, persaudaraan ukhuwah Islamiyahnya muncul, maka akan menciptakan mekanisme pasar yang lebih baik. Okay, then about our discussion today. For any question, as usually you can write it in our WhatsApp group. Okay, kita akhiri. Allahumma muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.